warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya, terima kasih Bapak Sambut, saya dikasih 20 menit. Saya sebentar aja dulu. Apa jenis jalur Bapak? Saya jawabnya yang lama ya. Oke, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang Maha Kuasa, saya mohon izin. Hari ini saya melakukan diseminasi sebagai tugas kami juga sebagai JDP membagikan materi yang kita pelajari selama bulan-bulan ini kita ringkas menjadi 20 menit ya. Ini kebetulannya dalam modul kamera kita nyala ya. Ini dalam modul keempat yang kita pelajari dan luar biasa banyaknya yang kita ambil yaitu nanti ada di selama diseminasi ini yang kami sasar, yang kami cita-citakan adalah ada sedikit perubahan paradigma, ada syukur-syukur banyak perubahan yang tentang mindset yang selama ini kita lakukan setiap hari. Oke, Bapak Ibu, kita telah 30 menit, mudah-mudahan waktunya cukup supaya lebih cepat menyampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budaya positif. Kita yaitu yang pertama saya mengucapkan salam dan bahagia kepada panjenengan semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan kebahagiaan diri kita dan keluarga kita yang kemudian ini yang sudah kami share sebenarnya banyak ya tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan metode universal. Kemudian yang kedua teori motivasi hukuman. Selama ini kita belajar menerapkan ini di apakah cara-cara ini sudah benar atau betul, apakah ada yang lebih baik atau tidak, apakah cara-cara kita menghukum itu sudah sangat efektif atau belum. Semoga ada sedikit perubahan karena seharusnya ini banyak yang bisa kita sampaikan. Ini modul yang kita pelajari 1 minggu, cuman kita sehingga menjadi 20 menit dan kita ini betul-betul ringkas. Ya, harapannya itu bisa mengubah sedikit paradigma kita. Syukur banyak harapan. Kemudian yang ketiga, belajar tentang keyakinan kelas, bahwa kita perlu di kelas itu kita senantiasa bisa menanamkan keyakinan kelas pada siswa, bukan hanya peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Itu harapannya anak yakin apa yang peraturan kelas yang kita tentukan itu sebenarnya ada nilai kebajikan ya, dan nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ke siswa. Kemudian yang keempat, pengalaman membangun keyakinan kelas oleh pemimpin. Ini 10 menit tapi nanti kita potong mungkin ya sekian menit. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam restitusi, 5 pos kontrol, dan yang 7 studi restitusi. Kemudian yang berikutnya yaitu penyusunan iklan nilai-nilai kebajikan sekolah. Ini insya Allah saya menggagas dan sudah komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah
Jadi kita akan memberikan semacam sugesti kepada siswa. Saya sih rencananya setiap awal pembelajaran atau setiap kita setelah melakukan kegiatan biasa nanti kita membacakan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Harapannya ya siswa tersugesti dengan nilai kebajikan itu, tidak hanya melakukan peraturan atau tidak hanya sekedar menghindari larang hukuman, tapi mereka mindsetnya ada nilai-nilai kebajikan yang bisa mereka capai. Yang terakhir yaitu refleksi dan testimoni. Ini mungkin saya mohon panjenengan nanti memberikan testimoni selama kegiatan ini bisa dilakukan di rumah kalau baik. Yang pertama kita belajar disiplin positif bagi nilai kebajikan universal. Yang pertama saya menyampaikan tentang apa disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemalikan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya agar kita menjadi pribadi yang disiplin. Kalau tidak bisa, berarti ada seseorang yang harus mendisiplinkan. Kalau di ranah sekolah berarti guru sekolah. Ya, seharusnya diri kita sendiri yang mendisiplinkan kita sendiri. Kemudian yang kedua, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan Dian dosen kita belajar ini, Bapak Ibu. Dian dosen ini adalah seorang psikolog. Dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, beliau menyatakan bahwa disiplin, ya disiplin berasal dari kata Latin disiplina atau belajar artinya. Jadi kalau mindset kita tentang disiplin, tentang peraturan hukuman, kayaknya kita harus berubah ini ya. Jadi disiplin sebenarnya artinya belajar. Ya, jadi kalau ada hukuman, peraturan, konsep kita harus diubah. Kemudian Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, ini saya baru lahir, dia menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Iya, betul. Iya, 84. Pengennya sih. Pengennya sih 94 gitu ya. Oke. Jadi semua tindakan kita kalau ada siswa-siswa kita berbuat salah pasti ada kebutuhan dasar, ada tujuan, ya. Dan ada kebutuhan dasar yang ingin mereka capai. Nah, ini yang kita akan pelajari. Kemudian yang terakhir, Dian dosen 1998 menemukan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi instruksinya akan terbangun. Inilah yang akan menjadi PR kita. Jadi anak-anak itu harus benar-benar mindsetnya berubah. Mereka itu melakukan atas keinginan sendiri, atas motivasi dari diri. Kalau selama ini kita ngasih penghargaan, kita ngasih hukuman, itu sebenarnya ya kurang tepat juga. Nah, kita Bapak Ibu menanamkan nilai kebajikan pada diri siswa sehingga muncul dorongan intrinsik untuk mencapai tujuan mulia.
itu. Kemudian berikutnya, nah ini perumpamaan disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu kalau saya mengumpamakan seperti tata surya, dia berotasi atau berputar sesuai dengan apa namanya? Orbit. Nah, bukan. Apa namanya? Orbit. Lingkar orbit ya. Jadi disiplin itu namanya harus ada keteraturan, berulang-ulang terus, tidak boleh seenaknya. Kalau misalnya ini ya, seumpama seumpama ini salah satu planet nakal aja, dia goyang kiri goyang kanan, maka akan terjadi benturan atau bencana. Sama kayak kita, kalau kita tidak melakukan hal disiplin, ya misalkan satu hal kita sudah melakukan baik, terus yang kedua kita tidak melakukan baik, maka terjadi bencana. Misalnya ini yang sederhana, kita cuma buang sampah dan parkir. Suatu ketika kita buang sampah sembarangan, maka ya siap-siap aja banjir ya gitu. Nah itu karena kita tidak disiplin ya. Kita kemana buang, suatu ketika kita motong buang ya siap-siap longsor. Nah, itu adalah perumpamaan disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai nanti dan kita susun ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama itu profil pelajar Pancasila ada 6. Ini panjenengan saya suka membaca dan alhamdulillah pasnya dirimpa kalau pagi kita punya ini saya mendengar ya sebenarnya begitu cek yang bagus. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kritis, memiliki moral dan gotong royong, serta kreatif. Ya, mohon maaf ini insya panggilan paham. Tapi Iya. Dan dosen. Kemudian teori motivasi guna hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang pertama kita bahas motivasi dulu. Motivasi adalah alasan yang mendasar sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Tiga motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyaman pasti. Daripada saya ditilang, mendingan saya pakai helm. Daripada saya seharusnya muter belok putar ternyata kita motong naik tilang. Nah, salah satu kerja kita dilatih karena polisi. Kita muter aja, giliran karena polisi motor. Itu sih, itu kita. Ini kan soalnya saya diskusi. Saya jadi di belakang mulus itu kalau berangkat lo belinya diantar itu mesti muter ya. Jadi intinya kalau yang sering itu biasanya yang saya lihat barengan itu udah jadi biasanya saya kalau yang punya ini jalan Banyurit saya selalu polisi ada foto. Polisi ada foto ya. Oke, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini juga motivasi. Nanti saya akan diberi hadiah oleh Bapak Ibu guru pasti akan berangkat. Kalau enggak, ya udah. Makanya biar kita tadi
menumbuhkan iya, kalau saya tidak perlu penghargaan, tapi jangan itulah yang ingin kita lihat dari anak-anak siswanya saya itu. Kemudian yang kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang Oke, lanjut. Teori lagi nanti baru yang terakhir. Sebenarnya kita itu kayak apa sih sebenarnya? Oke, teori motivasi Alfikon dia mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman itu yaitu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi penghargaan dan hukuman itu sebenarnya menghancurkan motivasi intrinsik. Ini yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, tapi ada caranya bagaimana memberikan penghargaan yang baik gitu ya. Kemudian yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu dekat. Nah ini kalau kita memberikan penghargaan ini hanya langsung dalam waktu dekat, besoknya lagi ya ada penghargaan lagi. Iya betul, karena motivasi intrinsiknya nggak ada. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang itu akan bergantung pada penghargaan. Sama kayak nomor 1. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, karena kalau bahasa agamanya sudah hilang ya, tidak ikhlas. Oke, kemudian, nah ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Contoh kalau misalkan kita itu ingin memberikan penghargaan, harus kita sisipkan nilai kebajikan. Misalkan ya ada setidaknya ada 3 hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, membuka nilai kebajikannya disebutkan situasinya, kejadiannya apa. Contoh nomor 1. Misalkan Tony, kemarin saya perhatikan rasa empatimu. Nah, ini harus kita sebutkan loh ketika kita memuji. Jadi nilai kebajikannya ini harus kita nanti dalam waktu yang panjang, karena tadi ya teratur terus menerus berulang-ulang akan menjadi positif. Dan akan saya akan di dalam diri anak itu akan tumbuh rasa empati. Ya, intrinsik ada. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali, ya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada pembuka, kebajikan, situasi. Ini yang perlu kita tanamkan. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Ada ini juga nilai kebajikan harus disebutkan kalau kita mau uji murid kita. Terima kasih nak. Monggo Betty. Terima kasih nak atas rasa tanggung jawabmu pada saat kami mengurus sampah-sampah kertas. Jadi kita nilai kebajikan kita sebutkan. Gitu ya Pak Ibu ya. Ketika perilaku 5 menit lagi. Kemudian peraturan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini
diawali dengan peraturan kelas. Jadi anak-anak itu jangan sepertinya peraturan kelas apakah kita ada ya Ibu? Sepertinya ada ya. Tertulis dan tidak, tapi anak-anak paham gitu. Nah, kalau kita punya peraturan betul kesepakatan kelas, kalau ada, jadi harus disampaikan juga. Nah, kalau misalkan kamu nggak nyapu, keyakinannya harus disebutkan. Selain kamu tidak menjadi orang yang bertanggung jawab, selain kamu tidak menjaga kebersihan, gitu ya. Jadi harus nilai-nilai kebajikannya harus disebutkan. Anak-anak harus tahu. Ya, kalau kita menyapu, kalau kita pikir itu ada nilai kebajikannya, ada tanggung jawab, bisa kesehatan, kerapian. Ya, jadi anak-anak jangan hanya sekedar tahu peraturan, tapi tidak tahu nilai kebajikannya apa sih. Ini yang ditanamkan. Begitu. Lanjut ya. Baik, kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dicapai khususnya anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, kalau anak-anak kita bermasalah, berarti ada 5 hal ini yang tidak tercukupi, tidak tercapai, maka kewajiban kita sebagai guru harus memenuhi. Misalkan nih, kayak kebutuhan itu ya, bertahan hidup ini yang paling utama. Kebebasan, contoh misalkan saya menemui di kelasnya Bu Evi, siapa yang jadi siapa namanya? Damian. Dia kalau ternyata kemarin kita belajar modul 2. Ternyata berubah sekali. Di modul 2 itu kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini selama ini saya pembelajarannya itu ya kayak gitu kan. Anak itu terasa bosan, ternyata ada ini yang tidak terpenuhi. Ternyata dia pribadi yang membutuhkan kebebasan. Nah, pada pembelajaran berikutnya saya beri kesempatan dia bikin dia materinya saya ganti Bapak Ibu. Jadi saya membahas tentang zakat. Dia kan suka sepak bola. Nah, kemudian yel-yelnya sepak bola saya suruh ganti dengan materi-materi zakat tentang hal dia menghasilkan produk yang luar biasa. Jadi dia itu dengan kebebasan, ternyata dengan teknik seperti itu anak-anak yang kelihatannya nggak bersemangat jadinya bersemangat. Dia bisa menciptakan lagu, bisa mengganti lagu dengan yel-yel sepak bola itu dan tetap ada pembelajarannya. Kemudian kesenangan ya, anak-anak butuh kesenangan Bapak Ibu ya. Jadi bisa betul, kita harus membuat senang dulu baru bisa belajar. Kalau ujung-ujung kita cekoki materi, wah ini alamat. Karena kita mau belajar harus berubah nih. Tidak bisa kita harus assalamualaikum anak-anak langsung materi, tidak bisa. Karena kita apalagi merdeka belajar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, banyak ini yang di kelas kita yang membutuhkan kayak ini. Bahkan di kelas sendiri itu kayak bullying, ada anak yang disisihkan. Anak perlu kok
sendiri itu apa ya? Kita perlu menyelamat ya 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Baru kita bisa melakukan pembelajaran yang tepat sasaran. Wah, ya kita fasilitasi. Begitu, nggak boleh langsung dipukul. Dalam lanjut kemudian dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, itu adalah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan kenapa jawabannya itu? Safety. Nah, keamanan, keselamatan. Kemudian yang kedua, betul ini. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kira-kira itu keselamatan dan kesehatan. Inilah nilai-nilai kebajikan. Jadi jangan anak-anak dicoba ya. Kalau kita tidak pakai helm, kita akan ditilang polisi. Tapi nilai kebajikan tidak pernah tahu. Kita para pembelajaran kita harus mengarah kebajikan. Betul ya. Tapi tidak kesadaran. Nah, menumbuhkan intrik di kita jadi manusia yang sadar itu yang susahnya luar biasa. Kemudian, nah ini baru ya. Jadi tadi yang disebutkan ini keselamatan, kemudian nilai kebajikan. Kemudian mengapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Ini yang pertama, kalau kita membacakan keyakinan kelas akan membangkitkan motivasi intrinsik dari seseorang. Kemudian yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankannya. Jadi bukan karena hukuman atau bukan karena Kemudian yang ketiga, murid-murid perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa yang mereka kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Anak-anak harus tahu ini Bapak Ibu. Jadi enggak kamu hari Senin pakai baju merah putih, tapi nggak tahu kebajikannya apa. Nah, anak-anak terjebak, kita sering terjebak dalam hati. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian saya singkat lagi restitusi, ya, nah restitusi, ya. Nah, selain kita belajar disiplin, betul ya Bu ya. Disiplin nasionalis juga. Nilai kebajikannya harus kita tanamkan juga. Oh, besok hari Senin harus pakai merah putih. Dan manfaatnya apa? Karena upacara bersinkron di situ. Iya. Tumbuh rasa nasionalis. Kita menjadi pribadi yang disiplin, teratur, gak sadar PDB. Kemudian tentang restitusi oleh Diane dosen ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini adalah cara yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita menghukum, enggak juga ngasih penghargaan, tapi anak-anak menumbuhkan kesadaran bahwa dia sadar salah. betul.
Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya, yang membantu murid berpikir, bukan kita yang kasih solusi, tapi anak nyari solusinya sendiri. Problem solving. Yes. Masalahnya. Saya berikan sedikit perbedaan hukuman. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan untuk anak, ya, perbedaan konsekuensi ini berarti ada kesepakatan antara murid dan siswa. Tapi kalau restitusi merupakan sebuah pilihan, anak-anak bisa milih. Kemudian dampaknya, kalau hukuman itu akan membuat anak itu menjadi pribadi yang dengan identitas gagal. Tapi kalau identitas maksudnya konsekuensi dan restitusi bisa membuat anak itu menjadi pribadi yang memiliki identitas sukses. Kemudian contoh lain, kalau hukuman, anak-anak itu akan merasa tidak nyaman dalam jangka panjang malah, ya. Jadi kalau jangan sering-sering menghukum. Kemudian konsekuensi, anak mungkin tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek saja. Tapi kalau restitusi, dampaknya akan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Mereka menemukan solusi sendiri, mereka puas kayak gitu dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, sedikit nanti paling endingnya itu ya baru saya berikan contoh. Kita sedikit saja. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Ini adalah sebagai guru kita harus mengetahui posisi kontrol kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum biasanya ciri-cirinya menghardi, menunjuk-nunjuk, marah-marah, mata melotot, itu guru itu posisinya sebagai penghukum. Oh, ini gue salah. Ya itu salah. Enggak, itu tanda tanya guru sebagai penghukum. Gitu ya. Contoh kata-katanya kayak gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas yo. Gitu ya, itu sebagai guru penghukum. Kemudian level berikutnya lebih agak tinggi, membuat orang merasa bersalah. Biasanya diceramai dulu, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini loh nak, ya. Kemudian ibu kecewa banget loh kamu terlambat. Itu sebagai seorang bikin orang yang bikin siswa itu malah merasa bersalah. Itu juga tidak baik. Kemudian teman, nah kalau teman membuatnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, tapi ini lebih baik ngomongnya, lebih persuasif, lebih kalem gitu, nggak berotong-berotong lagi. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur, ya. Kemudian yang paling tinggi sebagai seorang guru posisi kontrol yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi posisi yang harus kita capai ini adalah tiga ini Bapak Ibu. Kalau ini harus kita harus tinggalkan, ya kita harus tinggalkan. Ini dampaknya luar biasa dan baiknya. Ya, jadi setidaknya kalau kita tidak bisa sebagai manajer, ya seharusnya bagi teman dan pemantau. Tuh. Ya, ini saya sampaikan sedikit. Ini durasinya kurang sebulan. Oke. Kemudian sedikit
ketiga restitusi. Ya, nah ini yang kita praktek untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Ada validasi kebutuhan, validasi kesalahan, kemudian stabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan. Saya potong ya Bapak Ibu, ini tidak kita sampaikan, ini posisi kontrol ya. Pokok intinya di sini tuh kita harus menjadi guru yang kontrolnya di sini, jangan di sini. Ini dampaknya nggak baik di masyarakat. Ini bisa kita praktekkan untuk anak-anak kita dulu. Dampaknya juga luar biasa, anak-anak lebih kritis, gitu, ya. Nah, ini saya sampaikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Saya sampaikan contohnya, ya. Terima kasih. Tiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Oh iya, nanti saya. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah membangun keyakinan. Untuk yang Bapak Ibu berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi kalau menghadapi siswa yang bermasalah, cara yang terbaik yang harus kita lakukan adalah restitusi. Yang salah. Sudah lama ada bicara. Kenapa harus ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya meminta mereka. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat-lihat. Tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau
prinsip apa tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak. Ini pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Ya, mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak mendiam sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu ya, Ibu. Ibu, Jadi di situ ada tiga sisi yang dipraktekkan. Biasanya nggak semuanya semuanya dipraktekkan gitu. Di dalam video tersebut Bapak Ibu, jadi anak-anak itu digiring untuk mencari solusinya sendiri, ya, mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi udah kita yang mendukung, udah kita yang ngasih penghargaan kayak gitu, ya. Jadi ada tiga sisi yang bisa kita praktekkan tadi. Ada menstabilkan identitas dulu, ya. Jadi anak-anak itu kita yang ngalau ya benar ya, Kak, saya kalau jadi kamu juga akan seperti itu. Kemudian validasi kesalahan ini gitu ya. Jadi tadi kamu harus ngapain sih gitu. Kalau itu benar apa salah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak, sesuai dengan nilai-nilai kebersihan tidak. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu tadi sudah melanggar nilai keyakinan apa, nilai kebajikan apa? Kira-kira kamu mau memperbaiki tidak? Ya, kalau memperbaiki kamu jadi pribadi yang seperti apa? Nah ini mungkin sebaiknya bisa kita coba. Jadi anak-anak ke depannya kita akan bisa menciptakan anak-anak yang bernalar kritis, anak-anak yang bisa jadi trouble solver gitu. Nanti materi kita share di kampanye lebih. Kalau yang lebih komplit lagi ada di masuk ke LMS saya, monggo saya ganti saya gitu di seri ini. LMS saya lebih komplit ini ya, belajarnya kita di bahasa 1 minggu ini belajar ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini saya
sudah matur ke bapaknya, kita ada keyakinan kelas sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh panjenengan dan kelasnya masing-masing, ya monggo panjenengan bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Terus ini karena saya tidak punya kelas, maka saya juga saya ingin bercita-cita. Bapak punya kelas banyak sekali. Saya bilang bapak nggak punya kelas. Kebanyakan Iya, banyak kelas. kebanyakan Bu, jangan ya. Jadi panjenengan nanti dari peraturan kelas yang sudah dibuat bisa membuat keyakinan kelas atau nilai kebajikan kelas itu yang susun. Nah ini kebajikan sekolah beda, ini seluruhnya global gitu ya, global. Dan ini insya Allah saya sudah matur ke Pak Buku, ini akan kita baca berulang-ulang sebagai sugesti anak-anak, harapannya akan menjadi pribadi yang kayak gitu. Nanti kita bacakan setelah upacara secara klasikal gitu. Panjenengan kira-kira dengan ini mau nambahin, mau mengurangi atau mau ditambahkan? Tidak ditambahkan ini dulu karena kita tuh SD itu Iya dasar. Bu Wiwin. Mungkin saya mau menambahkan itu kan kebajikan sekolah ya. Berbagi ya. Kalau apa? Bagaimana kalau tidak hanya siswa tapi juga guru? Kami guru dan siswa Kalau kami keluar boleh, atau kami keluarga SDN boleh, atau guru dan siswa ya. guru dan siswa. Kami guru dan siswa SDN Banyurit Dan Digi. siswa. Iya. Kami keluarga. Boleh, atau kami ya warga SDN boleh, atau keluarga boleh. Jadi tidak hanya siswa begitu. Ya. Nanti kita makan Kami lagi. keluarga besar. Memang ketika membuat ini sasarannya ke siswa. Kalau kita kan ya sudah mohon maaf, sudah sekul-sekul, sudah kolot-kolot. Tapi kan tidak tentu. Dan itu apunten untuk menjadi baik itu tidak ada kata terlambat. Betul Bu. Dan kita ini manusia biasa. Tidak ada manusia yang sempurna, sempurna yang bersialah. Selama masih ada umur, mari belajar berdoa. Masih yang mau berdoa. Ya, Tambah sedikit nikahku kebinekaan apa? Berkebinekaan global. Bineka tunggal ika, contohnya bineka tunggal ika. BH. Itu tulisannya aja. Iya, BH itu dikasih H Bapak. Jangan memberikan salah. Enggak, ini kan deadline aja sibuk kan. Sepeda ditunjukkan ke siswa. Sudah baik berbagi menurut sing ana berbagi. Yang mana? Berbagi maksudnya tambahin. Oh, itu Bapak. Saya menyampaikan 14 oh jangan kata Bapak tamu. Tapi kan banyak bapak sendiri kan yang selalu mau menggembar dan menggemborkan kata-kata. Insya Allah ini ya Tambahlah satu itu kan 10 Pak Ahmad. 10. Iya, 10. Paling hampir 10. Ahmad itu maksudnya berkebinekaan global itu apa? Maksudnya apa? Jadi di sini
Global itu kan menyeluruhnya. Iya Maksudnya betul. kebinekaan itu apakah perbedaan itu tak maksudnya saling Toleransi beragama. Yang menyeluruh dalam Pada arti dasarnya ini saya ambilkan dari profil pelajar Pancasila Bu, kayak gitu. kalian akan perlu kejelasan Tapi ya- kebinekaan itu Yang saya bagaimana? tahu kalau global itu banyak luas maksudnya tapi masa berkebinekaan Tapi kalau perbedaan itu itu ya memang kata-katanya singkat. Singkat. Singkat penuh makna. Betul. Nanti kita memaknai sendiri. Karena ini garapnya cuma setengah hari dan deadline kayak gitu ya, tanpa mikir jalan. Cuman saya minta petunjuk, ya Allah dengan saya petunjuk kira-kira nulis apa ya, dapat ini mohon maaf. Sudah bagus. Dan Pak Luar dengan biasa. memberikan masukan itu luar biasa. Jangan kono 10. Ya Bu Vivin, Iya, mungkin yang nomor 2 salah penulisan ketik aja, ya. Kemudian saya setuju dengan Bu Mus, mungkin berkebinekaan global kan lebih umum, mungkin lebih dicarikan yang khususnya. anak-anak sing Contohnya? anak kecil juga ngerti gitu loh mas Contohnya, kalimatnya sederhana iya, kami guru dan siswa-siswi SDN Banyurip 3, Kami iya, saling menyayangi antar sesama begitu, atau saling menghargai antar sesama begitu, iya, atau keberagaman betul keberagaman menghargai perbedaan. Iya, betul. Itu ya. Iya. Ya, baiklah. Ada lagi yang saling berbagi dan menyayangi. Iya. ya berbagi Mas, berarti berapa? 9 kurang 1. 10 tambah 10 jangan menurut Tingka asaratun kamilatun 10 itu sempurna Bu. mulai mati. 9 itu yang ganja itu yang 10 itu peduli lingkungan Bu, tenang aja. Oh ya basic. Oh iya. Gak pas lingkungan harus 10 ya, pas ya. pas masuk Berarti yang 9 itu Bu Berbagi. berbagi dan aku sayang kamu. bukan mau berbagi karena saling menyayangi. Berarti Mas dulu menghargai berbagi dulu, menyayangi dulu, sayang Sayang dulu ya. dulu karena sayang kita nggak bisa berbagi. Iya. Terima kasih buat catat, nanti tidak sampaikan. Selesai. Iya. Nah, yang bagian ini Bapak Ibu, Bu Dewi tolong pikir satu persatu setelah pembelajaran ini, kira-kira ada perubahan konsep nggak kira-kira? Ada. Bu, ayo Bu, satu-satu cari Bu. Selain baru pelan. Ini. Bu Pipit, mohon maaf ya bagiannya Bu Pipit kepotong Mbak ini. Gara-gara ini. Tadi Bu Di skip aja nggak di apa-apa. Bu Pipit tadi itu sebenarnya mau menyampaikan sesuatu. Ini Pak di pause ya Bu ya. Ayo mau kemana itu? Oke, siap ya. Siapa dulu? Setelah di sini apa yang perasaannya bagaimana, kemudian apa yang dipelajari Bu, kira-kira tindak lanjutnya apa ya Bu? Iya, menurut saya terima kasih sekali
ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini sangat bermanfaat. Kita menyadari bahwasanya di era sekarang ini sudah tidak zaman hukuman dan sebagainya ya. Tapi kita kembali menyadarkan bahwasanya pentingnya keyakinan untuk menumbuhkan siswa-siswi kita dan diri kita sendiri menjadi konsep yang lebih baik. Itu saja, Pak. Bagaimana Bu perasaannya kita belajar bareng hari ini Bu? Senang sekali Pak. Banyak ilmu yang kita peroleh dan kita sadari bahwasanya yang utama itu bukan kemampuan berpikir tapi mental kita. Betul. Kepribadian kita harus kita ubah menjadi kepribadian yang lebih baik daripada kita udah gak zaman-zaman seperti merdeka belajar. Merdeka belajar ya baik. Walaupun kita belajarnya sudah 45 menit loh Bu, ini targetnya 30 loh Bu. Menyenangkan ternyata, tidak terasa. Ada tidak terbatas dengan waktu, kita lanjut terus Pak. Nah, harusnya lebih panjang loh itu. Untuk mencari yang lebih baik di SDN Banyuwangi dan untuk SDN Banyuwangi. Siap Bu ya. Sekarang sebelum kita tutup, kita foto bersama Danielnya untuk Banyurit 3 itu gimana Bu? Semangat pagi itu ya. Oh iya. Oke. Dari mana? Pak Andi dari sana Pak Andi. Ini saya ambil. Boleh aja kurang. Ayo belajarnya. Semangat pagi. Satu hari untuk belajar. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan walaupun cepat singkat buanter, mudah-mudahan banyak dapat ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf sudah mengganggu waktu pulangnya dan saya mohon maaf mungkin ada salah kata ucap dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk Boleh dimatikan. Banyuwangi.